Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini aku mau cerita tentang sosialita, tapi ini yang KW-nya, bukan yang asli. Kalau yang asli itu kan kayak Nia Ramadhani, Maya Estianty, Inul Daratista, banyaklah artis-artis. Tapi mereka itu memang kaya dasarnya. Kalau ini kayaknya tuh kayak bohongan, kayak BPJS, baju pas-pasan, jiwa kok jiwa sosialita sih. Nah, kayak gitulah, kayak misalnya teman kita nih, dia mau beli tas bagus, terus dia meminjam uang kita untuk beli tas itu. Kan biasa kita punya teman kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih dia beli tas, tapi kan dia meminjam uang kita, menyakiti perasaan kita. Ya nggak apa-apa dia bergaya, tapi jangan dong menyakiti perasaan kita. Jangan dong dia menyakiti hati kita, bergaya kok pakai duit kita, kan kita yang kerja, dia yang bergaya. Hahaha, biasa yang kayak gitu tuh. Nah, ini saya pengen cerita tentang Azura Luna Harjono. Kok Azura Luna itu kenapa ya? Kok bisa diceritakan? Azura ini asalnya dari Kediri. Dia orang Indonesia, dia keluar negeri. Biasa kalau orang keluar negeri ini kan, kalau kita kan bangga tuh, Indonesia dikenal dengan anak didiknya berbakat gitu, atau ada karyanya. Kalau ini enggak. Indonesia itu dihebohkan dengan Azura Luna itu karena dia orang Indonesia, dia menipu di Hong Kong sana. Kok bisa dia menipu? Ya iyalah, dia bilang dia itu sosialita atau orang kaya yang sejak lahir. Dia itu membohongi konglomerat asal Amerika Serikat. Tapi kok bisa ya dia masuk di orang-orang yang terkenal gitu? Ya enggak tahu lah. Pokoknya dia itu bisa kayak berteman dengan orang-orang penting gitulah. Sekelas-sekelas orang kaya gitu. Tapi tak tahulah kenapa orang kaya tuh bisa percaya sama dia kan. Ini orang Indonesia, bapaknya ini kebetulan orang Jerman. Jadi dia tuh anak bule-bule lah kata dia. Padahal sebenarnya dia mah asli Indonesia, bukan ada bule-bulenya, tak ada bule-bulenya. Dia itu juga pernah membohongi temannya, terus bilang mencuri lah hitungannya. Dia tuh bilang kalau dia tuh akan mempromosikan lukisan temannya. Lukisan itu sejarah, nilai sejarahnya tuh tinggi. Tapi dia itu bilang sama temannya dia mau bawa lukisan itu untuk beli gitu. Cuman lukisan itu dibawa, uangnya tidak pernah dikasihkan. Jadi dihitungannya dia mencuri lukisan itulah. Terus dia juga pernah membohongi temannya Sophia nama temannya nih. Temannya nih dia bilang dia itu mau melakukan amal kayak kepedulian gitulah, kayak ngasih rumah singgah, kayak ngasih panti jompo gitu. Nah, uangnya itu bakal disumbangkan ke amal-amal tersebut. Dia bilang, jadi si Sophie nih ia merasa kayak ya aku bisa bantu, kenapa enggak gitu. Jadi Sophie ini pun niatnya untuk membantu, jadi dibelinya lah tas Hermes Azura tuh. Harganya tuh sekitar 2,5 M. Itu tas apa emas ya, kok mahal benar ya, tas yang bermerek lah. Jadi si Sophie ini tak tahu kalau tas itu rupanya tas palsu. Ketahuannya setelah Sophie ini kan membeli satu, rupanya Sophie ini dibujuk Azura lagi kan, kenapa lah say kamu nggak beli 4? Dia bilang kebetulan ada tas aku tuh, kata dia bilang ada. Jadi dia tuh berpura-pura menjual tas, saham, kayak menjanjikan ya, banyak lah yang dilakukan Azura nih. Jadi ya Sophie tuh pas waktu dites tasnya tuh ternyata itu palsu, bohongan. Setelah ditelusuri ternyata banyak kebohongan yang terungkap setelah itu. Yang pertama, Azura ini kan ngaku dia itu tinggal di kawasan elit Kemang, Jakarta kan. Rupanya Azura ini cuman meminjam alamat lengkap mama angkatnya. Jadi kayak mamanya nih punya rumah di Kemang,
Azura ini meminjam alamatnya di KTP. Sebenarnya Azura ini nggak punya rumah di Kemang itu, rumah mama angkatnya nih. Mama angkatnya nih ngasihkan alamat rumahnya, tapi mama angkatnya kan nggak tahu kalau alamat rumahnya nih akan dipakai Azura kayak gitu. Azura ini pun pernah mengaku aset warisan orang tuanya tuh yang nggak habis 7 turunan. Lah kita jangankan aset 7 turunan orang tua kasih, untung-untung kita disekolahkan dulunya kan. Kalau ini harta 7 turunan tak habis-habis katanya, padahal mah itu cuman bohongan Azura aja. Sebenarnya asetnya tuh tak ada, bual dia tuh pembohong, tak ada. Jadi yang dibilangnya aset tuh itu tak ada, itu hanya omong kosong yang dibuatnya biar orang percaya sama dia. Jadi dia biar orang tuh, dia tuh tadi kan pintar, memang anaknya terus baik, terus tata bahasanya lembut, jadi mudah dia mengubah alam bawah sadar seseorang tuh biar orang tuh percaya sama dia. Dia bilang dia ini memang udah kaya dari lahir, tak tahu lah kayak apa kan, kalau kita sih kayak monyet kali. Terus Azura mengaku juga lulusan di Harvard, universitas di Amerika Serikat. Ya ilah macam kita nih mau ngaku kuliah di Amerika Serikat, yang mana dong percaya? Syukur-syukur pun kita lulus SMA orang percaya kan. Jadi dia nih ngaku tuh lulus, tapi orang percaya tuh kalau dia nih lulusan dari luar negeri. Orang percaya karena Azura ini memang pandai dia membawa dirinya. Dia bahasa Inggris dia juga lumayan bagus. Jadi selain dia tinggi, terus dia juga bilang kalau dia itu sering tidur di hotel-hotel mewah. Ya, kalau kita kan kelas ekonomi 100.000, 150.000 itu udah mahal. Kalau dia resident suite, bayangkan kalau kamar hotel itu kamar-kamarnya ada kamar yang khusus, ruang tamunya, dapurnya, dia tinggal di situ lah, yang harganya tuh 7 juta semalam. Mana kita mampu mau ngikutkan dia, mampus berdiri kita kalau kita ngikutkan dia. Tapi Azura ini mampu. Dia juga bilang kalau di Hong Kong dia itu emang tinggal di hotel yang mewah, terus di resident suite. Dia tuh diperlakukan kayak putri ratu lah, terus kayak memang benar-benar orang kaya banget lah. Tak tahu lah macam mana dia nih membangun. Kalau menurut aku dia cukup pintar, dia membangun image dia kan, membangun background dia nih sampai orang percaya kan, konglomerat tuh percaya sama dia. Terus temannya tadi pun mau membeli tas dari dia, padahal kan banyak di luar sana orang yang jual tas, tokonya pun ada kan. Temannya tuh sampai mau membeli tas yang 2,5 M tuh kan. Nah dia nih Pak Kong itu pernah juga dia ketemu kan seorang rekannya atau sahabatnya gitu yang ditegurnya, tapi kawannya itu bukan negor balik, tapi maki-maki dia kayak, kau tuh ya, oh Tuhan kamu kok bisa ketemu. Pokoknya kawannya tuh kayak memakinya berbahasa kasar gitu. Tapi dia walaupun kawannya tuh berbahasa kasar, walaupun kawannya kayak cuekan dia, walaupun kawannya kayak buang muka sama dia, bertingkah laku yang benci dengan dia, tapi dia tuh tetap biasa aja, yang nggak ada merasa bersalah, yang nggak ada merasa melakukan suatu hal, karena dia merasa memang dia nggak melakukan sesuatu hal tindakan kriminal. Memang ini bukan kriminal, tapi ini dia cukup ngasih malu Indonesia lah dengan terkenal dari ini kan, kayak Reinhardt kedua. Kalau Reinhardt kan nggak melakukan kriminal kan, tapi kayak gini lah kayak Azura Luna. Terus dia juga sempat ngaku kalau dia tuh punya bisnis. Ini biasa kalau kita punya teman kan yang udah tinggal wah gitu kan, kita kan kayak pelangak pelongo nengoknya kan. Dia membual lah sama kita tuh, dia punya bisnis apa, usaha apa gitu. Padahal kalau kita dekatin usahanya, ya paling-palingan juga dia buka kayak gini lah usaha Azura Luna nih. Azura Luna ini bilang kalau dia tuh buka usaha yang jual beli barang branded yang bermerek gitu. Terus dia juga buka usaha properti. Terus kekayaan orang tuanya kan nggak habis-habis tuh, banyak lah.
Akhirnya Azura Luna ini dibekuk di Stadion Hallpart Los Angeles di salah satu balkon. Jadi dia ini dibawa di itu, tapi dia sempat lolos lagi karena dia menghubungi temannya, entah dia ngomong apa kan sama temannya itu, akhirnya dia diloloskan. Sekarang dia jadi buron. Nggak tahu keberadaan Azura Luna sekarang di mana, tapi namanya itu sedang dicari-cari orang Hong Kong karena dia membohongi, membawa lukisan orang kan. Kawannya tadi itu membeli tas yang palsu. Dari Azura Luna itu kita kan belajar kan, kalau kita hidup ini lebih baik itu kita hidup tuh apa adanya, biasa-biasa aja, apa adanya. Ya kayak gini lah aku, kalau kau mau berteman sama aku oke lah, kalau nggak berteman ya nggak apa-apa gitu. Untuk apa kita kejar yang wah gitu, kita pengen kaya, pengen itu. Ya semua orang pengen kaya, tapi nasib orang kan beda-beda, garis tangan orang kan beda-beda lah. Kalau kita dikasihnya sederhana ya alhamdulillah dong. Ibaratnya kalau kita pergi di supermarket, sedikit yang kita bawa, sedikit yang kita pertanggungjawabkan, banyak yang kita bawa, banyak yang kita pertanggungjawabkan. Nah kalau misalnya kita nanti di alam sana mempertanggungjawabkan yang banyak, kira-kira sanggup enggak? Kayak gitulah. Jadi kita tidak boleh punya rasa iri sama orang misalnya dia punya kehidupan yang wah gitu. Kayak misalnya anak Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Nah, Slavina kan cita-citanya pengen jadi orang biasa. Tapi kalau kita kan cita-citanya pengen terkenal kan, pengen banyak uang gitu. Tapi dia malah kepingin macam kita, jadi orang biasa. Dari situ kita belajar hidup ini nggak akan pernah cukup. Yang kaya pengen hidup di kampung, orang kampung pengen hidup di kota. Karena ya kayak gitulah. Kalau orang yang udah biasa makan enak, dia makan yang rebus-rebusan, dia merasa enak, sambal terasi pun enak. Kalau kita yang sering makan sambal terasi nih, pengennya tuh makan KFC, kayak gitulah hidup yang membuat kita nih bahagia, yang membuat kita nih merasa cukup. Ya rasa bersyukur lah, makanya jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe gratis. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, bye bye.